Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini untuk bersama-sama musyawarah membahas bagaimana kesehatan para santri, para guru, asatid, dan bahkan semua yang terkait dengan pesantren atau stakeholder pesantren. Jadi, baik, kami serahkan langsung ke Prof. Joko untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, sayyidil anbiya'i, sayyidil malaikati wal jin wal insi. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan barokah dari syafaatnya. Allahumma amin. Amin. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan bahwasanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku tercinta yang baru kenal, yaitu Al-Ustadz Ahmadi Thaha, seorang Madura, jauh-jauh dari pulau sana, dan berimigrasi ke Jakarta. Tujuannya adalah untuk meluruskan akidah dari seluruh bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan amin, selalu mendapatkan pertolongan barokahnya, terutama pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Joko Subagio. Saya lahir tahun 55. Jadi umur saya sudah 65. Alhamdulillah. Sebetulnya background saya, pertama background saya agama, yaitu sekolah di PGA 6 tahun. PGA 4 tahun, kemudian PGA 6 tahun, kemudian saya sekolah perbankan, Akademi Bank Indonesia, waktu itu gelar saya BSc, Bachelor of Science. Kemudian saya sekolah S1 khusus perbankan, S2 saya akuntansi, S3 saya ekonomi, kemudian saya bekerja di bank selama 30 tahun jadi banker. Kemudian saya sekolah profesional perbankan, yaitu di LPBI, khusus untuk pimpinan-pimpinan perbankan, jadi Sespim Bank. Kemudian saya menjadi dosen itu tahun 90. Waktu itu saya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian tahun 2001 saya bergabung di UINSA. Kemudian saya tahun 2011 sudah pensiun, jadi sampai sekarang saya di UINSA dan juga di IAIN di Tulungagung maupun di Kediri. Kemudian saya banyak membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit itu. Jadi saya punya pengajian khusus untuk orang susah dan orang sakit. Jadi orang sakit saya obati, orang susah semuanya kita ajak mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya sudah 20 tahun buka pengajian itu, dan alhamdulillah banyak sekali pasien, banyak sekali jamaah. Kemudian saya banyak membuat obat-obatan dari herbal, tidak tahu saya kok bisa jadi membuat obat juga begitu, dan menolong banyak orang yang sakit. Sekarang ini banyak orang kena sakit lambung, kemudian gula, kemudian ginjal, kanker, dan banyak gatal-gatal
Jadi penyakit kulit yang sudah tidak bisa diobati secara medis, alhamdulillah banyak yang sehat. Nah, itulah. Kemudian saya khusus untuk corona ini, saya membuat probiotik untuk corona dan saya serahkan kepada para alim ulama, terutama saudara saya tercinta, yaitu Kiai Haji Imam Mawardi yang di Tulungagung, dan kemudian diserahkan kepada para santrinya dan bisa dikembangbiakkan. Dan di rumah saya juga terus membuat penelitian untuk membuat mikroba, dan itu saya bagikan kepada teman-teman. Alhamdulillah banyak sekali menolong. Nah, khusus untuk mendidik bangsa ini tidak boleh berhenti. Artinya tidak boleh lockdown. Kalau seandainya lockdown itu maka negara dan bangsa ini akan merugi. Oleh karena itu kita upayakan bagaimana santri-santri ini segera kembali ke base camp-nya masing-masing, tentunya dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga kebersihan. Sebetulnya virus itu takut dengan manusia, bukan manusia takut dengan virus. Asalkan manusia itu sehat, mempunyai daya imunitas yang kuat. Kemudian manusia itu juga sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dan sehat rohani itu tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, tidak gampang susah. Orang yang tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, dan tidak gampang susah, itu apabila dia tidak punya beban dosa. Oleh karena itu, Al-Quran itu selalu menyatakan dengan bahasa yang sangat indah, yaitu Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan banyak sekali yang lain juga. Dan terakhir, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya kalau orang itu bersih, orang itu tidak punya masalah dengan pribadinya sendiri, artinya orang itu tidak melanggar sunatullah, tidak melanggar kefitrahannya, maka orang itu tidak punya beban. Bahwasanya manusia itu sebetulnya tidak boleh takut dengan virus, justru viruslah yang takut dengan manusia. Karena virus apapun, apabila masuk ke tubuh manusia, jika manusia itu sehat jasmani dan rohani, maka virus itu tidak berpengaruh apa-apa, atau patogen itu tidak berpengaruh apa-apa pada manusia. Nah, bagaimana orang itu bisa sehat jasmani dan sehat rohani? Yang pertama, manusia itu tidak punya beban, terutama beban dosa pada dirinya, tidak punya penyimpangan dalam pribadinya. Jadi tidak ada dosa. Karena tidak ada dosa, maka dia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa susah, karena semuanya kehidupan itu dijalani dengan baik. Sehingga dia menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tergolong. Yang pertama tergolong menjadi orang yang muhsinin, yang muttaqin, yang mutawakkilin, dan orang yang mutatahhirin, orang yang tawwabin.
Jadi di dalam Al-Quran banyak berbicara tentang itu, ada 11 macam. Innallaha yuhibbul musinin, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan yang terakhir innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi oleh karena itu, orang yang tidak punya beban, dan bebannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia hidupnya tenang. Karena tidak mencari masalah dan selalu menyelesaikan masalah, dan dirinya tidak menciptakan masalah. Khusus tentang kesehatan ini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, artinya orang itu bersih dari sisi rohani dan juga bersih dari sisi jasmani. Dari sisi rohani tadi kami sudah menjelaskan, dari sisi jasmani manusia ini terutama yang muslim sudah punya pedoman yang sangat kuat. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab fikih, maka bab yang pertama itu adalah bab bersuci atau toharoh. Mustinya ahli kebersihan itu dipegang oleh umat Islam. Ahli air itu dipegang oleh umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu justru kekurangan air bersih. Jangan sampai umat Islam itu gudiken karena air yang ada di pondok itu tidak sehat. Oleh karena itu, dua tempat yang harus suci dan bersih, yaitu yang pertama adalah dapur, karena dapur itu inputnya manusia, semuanya dimasak di sana untuk makanan, dan yang kedua kamar mandi, toilet itu harus bersih. Bahkan hanya Islam saja yang mengajarkan supaya kalau di kamar mandi pakai alas kaki. Tapi di pelajaran-pelajaran lain tidak ada. Dan itu sangat istimewa. Oleh karena itu mulai saat ini dengan adanya musibah atau wabah COVID-19, kita harus merubah sikap dan diri kita kembali kepada hitoh, yaitu kembali kepada fikih. Kita adalah ahli toharoh dan ahli tawabin, ahli bersuci secara dohir dan ahli suci secara batin. Bahkan agama lain tidak mengenal hadas, kita yang mengenal hadas. Agama lain tidak mengenal najasat, kita justru ahli di bidang najasat. Oleh karena itu, mari kita ciptakan pondok-pondok kita, sekolahan-sekolahan Islam kita ini betul-betul sangat suci. Saya ulang, suci dan bersih dimulai dari dapur, tempat kita input makanan, dan yang kedua toilet, kamar mandi, yaitu output kita manusia, yaitu kotoran. Itu harus bersih. Nah, kalau itu sudah bersih suci, maka yang lainnya akan jauh lebih bersih dan suci. Kemudian khusus untuk supaya santri-santri ini pulang kembali ke pondok lagi untuk melanjutkan pelajaran agama dan pelajaran yang lain. Yang pertama, apabila santri pulang, mari kita lakukan, katakan kalau rapid test. Nah, rapid test ini ada dokter di Tulungagung, yaitu Kepala RSUD Tulungagung, namanya Bapak Dr. Supriyanto. Dia dokter terbaik. Saya katakan terbaik di dunia, dan beliau kemarin memberikan penjelasan di Jombang, bahwasanya untuk rapid test itu biayanya masing-masing anak sekitar Rp50.000. Monggo silakan nanti bisa kontak dengan Kiai Haji Imam
Kiai Haji Imam yang ada di Tulungagung, silahkan nanti untuk bertanya kepada beliau. Mudah-mudahan ada penjelasan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada yang sudah terpapar, langsung kita karantina dan langsung mohon kepada Pak Yai Imam Mawardi, karena beliaulah yang pegang probiotik di Jawa Timur ini, untuk minta sama beliau. Insya Allah nanti akan dibantu oleh beliau, dan nanti kalau butuh biangnya, saya buatkan biangnya, dan bisa diperbanyak sampai 1000 liter untuk kepentingan santri-santri kita yang sudah terpapar atau yang belum terpapar, supaya kuat daya tahan tubuhnya. Itu setelah minum probiotik itu selama 2 hari, kemudian hasil rapid test itu positif, maka insya Allah menjadi negatif. Dan ini sudah terjadi di mana-mana, dan sudah terbukti, lah monggo itu dilanjut, dan itu yang paling murah. Oleh karena itu, maka sekolahan-sekolahan itu sudah mempersiapkan satu, sekolahan-sekolahnya atau pondok-pondok itu bersih, suci, dan nyaman, dan kemudian yang datang adalah sehat walafiat, siap untuk untuk melahap semuanya materi-materi pelajaran yang diberikan oleh asatid, oleh kiai, oleh ulama-ulama. Oleh karena itu, menurut saya itulah yang jalan yang pertama dan paling murah. Paling murah. Jadi Pak Dr. Supriyanto menurut saya sangat baik sekali. Beliau Ketua RSUD Tulungagung, dan beliau dokter pegang rumah sakit yang terbaik. Dan di dunia itu beliau dapat penghargaan. Dan itu di Tulungagung, bisa kontak dengan Kiai Haji Imam Mawardi untuk mendekat kepada beliau. Biayanya cuma Rp50.000. Saya pikir orang tua akan senang sekali apabila anak-anaknya memang tidak kena COVID-19. Setelah itu dijaga kesehatannya supaya anak-anak tersebut menjadi sehat selanjutnya. Dan mulai saat ini, kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Orang sakit tidak bisa belajar, orang sakit tidak bisa konsentrasi, dan orang sakit tidak akan bisa berprestasi, dan orang sakit tidak akan bisa sukses. Oleh karena itu, mari kita mengkhususkan diri bagaimana santri-santri kita ini sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, perlu merekrut asatid-asatid yang dari lulusan psikologi, dan dari lulusan psikologi yang paham dengan agama. Itu insya Allah akan membentengi kita semuanya. Kalau dulu yang ahli tersebut itu Profesor Dr. Zakiyah Darajat, saya ingat betul beliau orangnya ahli agama dan ahli juga tentang kejiwaan. Dan ini perlu kita persiapkan. Karena apa? Karena anak-anak kita perlu konseling, perlu bimbingan. Nah, oleh karena itu, di pondok-pondok pesantren atau di madrasah itu mempersiapkan generasi yang bastotan fil ilmi wal jisim. Bastoh fil ilmi wal jisim artinya kuat dan tahan uji, ilmunya kualitasnya tinggi, dan badannya sehat walafiat, siap untuk menghadapi segala macam tantangan kehidupan ini. Dengan demikian, umat Islam itu adalah umat yang jago, bukan umat yang remeh-remeh. Karena umat Islam itu disebut
ummatan kuntum khaira ummah. Dan itu luar biasa, itu dipanggil oleh Allah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat disisihkan linnas dari manusia yang memiliki mengemban misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Jadi 3 hal itu. Nah, siapa yang bisa mengemban ta'muruna bil ma'ruf? Orang sehat, orang kuat. Wa tanhauna 'anil munkar, orang sehat, orang kuat. Dan apalagi wa tu'minuna billah. Dan orang yang beriman itu akalnya sehat. Kalau akalnya sakit, akalnya punya cacat, tidak punya akal sehat, dia tidak bisa beriman. Kemudian umat Islam ini ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Luar biasa. Jadi kita dipanggil oleh oleh Allah itu disebut ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat kan wasaton di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, tapi umatan yang menjadi benchmark, menjadi contoh. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi, menjadi contoh kepada seluruh manusia. Jadi umat yang berkualitas. Nah, kalau kita menjadi orang yang berkualitas dan orang yang baik, maka umat lain itu tidak akan berani menginjak-injak kita. Jadi cuma satu, bagaimana memperbaiki bangsa ini, ya lewat pendidikan di pesantren, lewat pendidikan di madrasah, di pondok-pondok ini. Oleh karena itu, bukan halangan COVID-19, asalkan kita sehat walafiat. Oleh karena itu, saya mohon, mari kita berkoordinasi dengan Dinkes setempat untuk kepentingan mengumpulkan anak-anak ini. Jadi kita punya cara sendiri bagaimana cara mencegah supaya anak-anak kita ini tidak terkapar dengan COVID-19. Karena COVID-19 ini kalau di desa-desa justru tidak berpengaruh. Di desa-desa pedalaman yang jauh dari perkotaan justru tidak berpengaruh. Kecuali ada orang-orang kota yang masuk ke desa. Justru jadi masalah karena mereka membawa kuman dan virus. Orang-orang desa, mereka tetap sholat jamaah dan kehidupannya seperti biasa, bahkan mereka tidak pakai masker, tidak pakai apa. Apakah terpapar? Juga enggak. Justru kalau ada orang luar masuk ke desa itu, maka terjadi masalah. Oleh karena itu bagaimana kita membentengi diri di dalam dunia pesantren, dunia pondok atau dunia madrasah ini betul-betul yang eksklusif dari sisi kesehatan, dari sisi kebersihan, dan dari sisi keimanan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan sebagai prolognya dulu. Nah, nanti barangkali ada beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya berkembang, kita siap. Monggo silakan Ustadz Ahmadi, saya persilahkan untuk menampung berbagai masukan dan masukan maupun pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar. Monggo silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Joko yang sudah berbagi pemahaman kita selama ini, yang sudah banyak kita ketahui selama ini tentang tohara, tentang kesehatan dan sebagainya. Acara berikutnya kami minta masukan dari atau yang ingin bertanya atau yang ingin berbicara. Silahkan mengangkat tangan atau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ustadz Imam Mawardi. Imam Mawardi. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf kalau sinyalnya agak putus.
Pertama saya sampaikan jazakumullah aksana jaya. Di ini juga hadir para kiai, para habaib, mungkin para dokter juga yang rawuh, dan kita bersama Profesor Joko. Harapannya adalah Profesor Joko menceritakan apa yang sekarang menjadi harapan Profesor Joko setelah beliau bersedekah mikroba kepada pesantren, pengasuh pesantren, untuk menjaga para pengasuh pesantren, para santri, menjadi kekuatan dan aset bangsa, aset umat. Kita sekarang diskusinya adalah bagaimana pesantren ini bisa menjalankan kehidupan dengan baik tanpa harus kemudian berdampak yang nanti akan dibully oleh banyak pihak. Itu jadi kami sekali lagi sekarang ini adalah kita berusaha sampai ada kasus namanya klaster pesantren, kemudian pesan dibully. Itu kita jaga, kita bersama-sama berjuang. Ini saat ini kita berjuang. Monggo dilanjut, itu mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai Imam. Jadi silakan Prof. Joko. Baik. Sekarang ini yang dipercaya adalah data dan bukti. Oleh karena itu, maka setiap pesantren ataupun pondok ketika menerima siswa, menerima santri, betul-betul sehat. Dan itu harus punya dokumen sehat. Nah, dokumen itu dibuat oleh lembaga yang punya kompetensi. Siapa itu? Ya Dinkes, Dinas Kesehatan. Nah, oleh karena itu kita kerjasama dengan Dinkes. Jadi ketika santri masuk, diperiksa. Nah, diperiksa tadi saya dapat informasi ada dokter kepala rumah sakit di Tulungagung, RSUD, bisa mengusahakan untuk rapid test itu cuma harganya 50.000. Kalau yang sudah terpapar langsung segera dibuatkan itu karantina tersendiri. Terus kemudian kita berikan probiotik. Kita probiotik kemudian di swab, insya Allah hasilnya akan negatif. Kalau kita punya bukti dan data yang kuat, maka kita tidak akan dibully. Oleh karena itu, mulai saat ini 3 hal yang harus bersih. Yang pertama, sekolahan itu bersih. Semuanya kelas juga bersih, dapur juga bersih, toilet juga bersih. Kemudian santri yang datang juga bersih, termasuk asatid semuanya bersih dan suci. Ingat sekali lagi saya tadi sudah menyampaikan kitab fikih kita itu bab pertama adalah bab toharoh. Mestinya kita ahli toharoh, bukan orang lain. Kita tidak diajari mencuci tangan oleh orang lain, tapi kita sudah ahlinya mencuci tangan. Karena setiap hari kita berwudu. Yang kedua, justru kita yang ahli an-najasat. Dan yang selanjutnya, kalau kita melihat hadis arba'in, hadis yang pertama itu hadis tentang niat. Berarti kebersihan. Kebersihan di dalam kita beramal itu karena niat. Apabila niatnya cacat, maka hasilnya juga cacat. Oleh karena itu, jangan cacat kita sebelum bertindak. Oleh karena itu, ini kebersihan, kinerja dan kebersihan diri. Nah, oleh karena itu, saya memang membuat mikroba itu pun atas petunjuk dan kerjasama dengan Bapak Yai Imam Mawardi, dan beliau sangat senang sekali setelah saya berikan informasi dan beliau mendukung sekali. Oleh karena itu di Tulungagung sudah banyak dikembangkan oleh santri-santri beliau
dan sekarang sudah banyak bisa menolong. Dan alhamdulillah bahkan ada yang sakit gula. Dan saya sendiri tidak, sebetulnya sasaran saya waktu membuat probiotik itu adalah untuk menambah imunitas tubuh, tetapi ternyata ada hasil sampingan yang menakjubkan. Oleh karena itu sekarang sudah banyak dinikmati, bukan ratusan dan juga sudah ribuan yang menikmati itu. Oleh karena itu monggo, sekarang pesantren-pesantren ini membutuhkan berapa, siap saya buatkan biangnya, dan saya siap mengajari bagaimana cara mengembangkan dengan baik dan bersih, dan kemudian mari kita berikan sebagai konsumsi tambahan kepada santri-santri kita supaya santri-santri kita sehat. Kalau sehat, maka kita bisa berprestasi. Sehat bisa sukses. Sehat itu lebih khusyuk beribadah. Dan ini sangat murah sekali daripada kita kalau memberi obat ke dokter. Demikian jawaban. Ustaz, bisa antum jelaskan itu yang disebut probiotik itu apa gitu kan? Saya kira mungkin barangkali belum semuanya tahu di antara kita tentang probiotik itu sendiri. Baik, probiotik, namanya aja probiotik, tubuh kita ini bisa tegak itu karena makhluk kecil yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang ada di dalam pencernaan ini banyak sekali mikroba. Dan mikroba itu 50% netral, kemudian 30% itu positif, yang 20% itu negatif. Nah, ingat, yang netral itu akan ikut yang positif atau yang negatif. Apabila rohani kita sehat, jasmani kita sehat, maka yang 50% itu akan ikut kepada yang positif. Kalau mikroba yang ada di dalam pencernaan kita ini positif, insya Allah metabolisme tubuh kita ini menjadi sangat bagus. Nah, saya khusus memproduksi mikroba yang positif itu untuk menggantikan mikroba yang negatif. Dan alhamdulillah sudah berhasil dan sudah dinikmati oleh orang banyak. Nah, saya membuatnya dari apa? Saya membuatnya dari obat-obatan tradisional, dari buah-buahan, dari sayur, dan dari banyak macam. Dan termasuk dari madu. Madu itu makanannya mikroba, terus kemudian dari air kelapa. Air kelapa itu untuk pengembangan biak, ya, medianya. Dan alhamdulillah mikroba ini luar biasa. Ke depan, insya Allah sistem pengobatan akan mengandalkan mikroba daripada obat-obatan. Dan itu yang saya laksanakan sudah cukup lama. Saya 20 tahun dan saya tidak ingin dikenal banyak, tapi saya ingin menolong yang banyak. Itu. Saya daripada dikenal banyak, nanti jadi sombong, tapi kalau saya ingin menolong banyak, saya akan dapat pahala. Jadi itu memang saya sodakokan. Jadi saya meneliti, kemudian saya coba, berhasil, saya sodakokan. Saya meneliti lagi, saya coba, berhasil, saya sodakokan. Dan alhamdulillah banyak berhasilnya. Insya Allah banyak berhasilnya.
Pertama, orang yang sakit lambung. Sekarang ini banyak yang sakit lambung. Yang kedua, untuk orang yang kena jantung, yang mau pasang ring, insya Allah wurung. Yang ketiga, untuk orang yang kena diabetes, dan itu penyakit-penyakit berat, kalau itu sudah kena semuanya, nanti ginjalnya akan kena. Untuk yang kolesterol juga begitu, untuk yang asam urat begitu, dan ada juga yang gagal ginjal, yang sudah sepuh-sepuh itu, insya Allah juga kreatinnya akan turun. Apabila manusia itu tidak punya rasa takut, rasa galau, rasa khawatir, rasa sedih. Karena galau, khawatir, sedih, takut ini memang momok bagi manusia. Jadi orang itu sakit 80% karena psikis, yang 20% itu karena pola hidup dan makanan. Oleh karena itu, itulah yang saya melakukan penelitian sendiri, biaya sendiri, dan hasilnya saya praktekkan. Alhamdulillah banyak sekali yang santri saya tidak, jamaah saya tidak berkurang, tapi bertambah terus. Demikian Ustadz Ahmadi Toha yang bisa saya jelaskan, itulah probiotik untuk menambah sehat tubuh kita. Dan yang tidak kurang lagi, orang yang hati dan pikirannya tenang, insya Allah sehat. Karena orang yang sehat, orang yang pikirannya tenang, itu di dalam tubuhnya akan memproduksi enzim yang untuk mendorong supaya orang itu punya daya imunitas yang tinggi. Sebagaimana teman saya, Profesor Dr. Muhammad Soleh, yang meneliti tentang zikir dan tahajud itu bisa meningkatkan daya imunitas tubuh manusia. Dan itu pun disertasinya ataupun hasil penelitiannya sudah sudah terkenal di dunia barat maupun di dunia timur. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang probiotik. Jadi probiotik itu adalah mikroba yang lahir atau tumbuh dari jamu-jamu tradisional juga bisa, dari buah-buahan juga bisa, dari sayur-sayuran juga bisa. Demikian Ustadz Ahmadi Toha yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan, penjelasan lebih lanjut, tinggal kita aplikasinya, implementasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Mari kita kerjasama dengan otoritas setempat, yaitu Dinkes dan lain sebagainya. Demikian, monggo dilanjut apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Dodi dari Cirebon, Pak Prof. Menarik sekali pembahasannya, alhamdulillah banyak pengetahuan baru. Mungkin langsung ke pertanyaan nih, mohon maaf barangkali kami awam kaitan dengan mikroba ini yang sudah diciptakan oleh Pak Prof ini. Mohon maaf, ini bentuknya cair atau sudah dikemas dalam bentuk lain gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang benar bahwa rasa kekhawatiran kami adalah ketika image pesantren nanti justru malah kurang baik ketika terjadi klaster baru di beberapa pesantren yang mungkin kondisinya kurang siap. Nah, protokol-protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah sendiri sifatnya masih umum, belum secara spesifik. Poin-poinnya apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pondok pesantren. Nah, yang kami tanyakan barangkali bisa dijelaskan lebih spesifik, kayak salah satunya di sini adalah
melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Tapi nampaknya dari pihak-pihak terkait berat untuk mengizinkan dimulainya gitu. Apalagi ada beberapa persyaratan, yaitu salah satunya adalah melakukan rapid test. Sedangkan kita sendiri saat ini menilai media itu bingung mana yang betul gitu. Kadang ada yang rapid test malah justru yang sehat jadi sakit gitu. Itu betul nggak gitu? Maka tadi ada informasi bahwa rapid test yang dilakukan di Jombang, kalau tidak keliru mohon maaf, itu 50.000. Sedangkan di tempat kami paling murah itu sekitar 400.000 di Cirebon itu. Mohon info lengkapnya barangkali Pak Prof. Terima kasih sebelumnya. Ya. Baik, pertanyaan bagus saya kira. Lebih menyangkut tentang bagaimana persiapan pesantren yang lebih baik itu dalam menyambut para santri baru. Silakan, Prof. Joko. Baik, matur suwun. Pertama, yang namanya mikroba adalah makhluk hidup. Mikro, jadi mikron. Sangat kecil. Ada lagi nano dan super nano, lebih kecil lagi. Oleh karena itu, karena makhluk hidup kecil tentunya cair. Dan itu zat aktif. Oleh karena itu, ini kemasannya kemasannya botol dan itu cair dan selalu disimpan di dalam kulkas supaya kuat dan fresh. Dan dipersiapkan memang makanannya adalah madu dan air yang ada di situ adalah dari air kelapa yang bagus, pilihan tentunya. Nah, cukup hanya minum kira-kira 100 cc sampai 200 cc. Setelah itu dites ulang, di swab, insya Allah menjadi negatif, ya, asalnya positif, dan itu yang kami lakukan. Oleh karena itu pesantren ini harus punya data, punya bukti yang terdokumentasi. Oleh karena itu kalau tidak ada bukti, tidak ada dokumentasi, maka kita dibilang bohong. Oleh karena itu kalau perlu di video dan kemudian buktinya ada dokumentasi, ada catatan dan lain sebagainya, lengkap supaya kita tidak dibully. Dan setelah itu gerakan daripada santri ataupun siswa kita ataupun mahasiswa itu harus kita batasi, tidak boleh keluar pesantren kecuali dalam kepentingan-kepentingan yang khusus, dan kalau masuk lagi dites lagi. Seperti kita kalau mau ngetes apakah ini kena narkoba atau tidak, karena dulu juga begitu. Ada juga narkoba masuk ke pesantren dan ada yang isu bahwasanya kalau masuk ke ma'had lagi itu harus dites narkoba, apakah air kencingnya mengandung narkoba. Sama aja sebetulnya, sama aja, tinggal bagaimana kita menyikapi. Tapi kita katakan bahwasanya yang namanya belajar ini tidak boleh berhenti. Dan belajar itu tidak bisa lebih menjiwai kalau tidak ketemu, dan memang harus ketemu. Dan mendidik bangsa itu adalah mendidik generasi itu dua yang dididik, yaitu hati dan otak. Hatinya sehat, otaknya sehat, badannya sehat. Oleh karena itu, apakah kita diizinkan atau tidak diizinkan, itu tergantung bagaimana caranya kita melakukan pendekatan. Bagaimana caranya kita melakukan koordinasi. Oleh karena itu, mestinya pondok pesantren ini segera berbicara, mewakili kalau perlu
ketemu dengan Menteri Kesehatan, ada utusan, dan kita membuat suatu formulasi. Membuat satu formulasi, saya ingin melakukan ini dengan syarat ini. Nah, kemudian kita diskusikan dengan maksud bahwasanya pendidikan ini tidak boleh berhenti, sama saja ekonomi juga tidak boleh berhenti. Sama saja juga politik dan pemerintahan juga tidak boleh berhenti. Artinya, apakah kita dengan adanya COVID-19 ini harus berhenti? Semuanya di lockdown, manusianya di lockdown, lockdown, pemerintahan di lockdown juga tidak. Buktinya di jalan-jalan masih banyak orang yang melakukan perjalanan kemana untuk menyambung kehidupan ini. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak, dan kita bisa segalanya itu pasti apabila ada reasoning yang kuat, insya Allah bisa diterima. Karena yang bisa diajak berbicara ataupun bisa diajak untuk untuk memikirkan bangsa ini ke depan lebih baik. Jadi itu. Dan mikroba ini alhamdulillah banyak sekali menolong. Tinggal kita ini jangan sampai berhenti pesantren ini menjadi kosong. Ada juga pondok-pondok yang tidak memulangkan juga ada. Demikian untuk saudaraku yang dari Cirebon. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, khusus yang nanti tanya nomor HP saya boleh dicatat. 081 234 5252 82. Saya mohon WA dan namanya lengkap biar bisa saya simpen. Dan kalau saya masih ada tamu atau masih di kantor atau masih sedang memberikan kuliah, insya Allah nanti saya jawab, walaupun nanti malam, walaupun pagi, jam 2, jam 3, insya Allah saya usahakan bisa menjawab. Saya mengucapkan terima kasih untuk sakit apa saja, insya Allah obatnya ada. Jadi ambeien tadi ada obatnya, ambeien itu bisa juga karena lambungnya tidak bagus, termasuk mikrobanya yang positif itu tidak berfungsi dengan baik. Bisa juga begitu, kurang serat. Dan insya Allah banyak yang kalau yang ambeien biasanya 3 hari, insya Allah sudah sembuh. Oke, saya ulang, 081 234 5252 82. Nama saya Joko Subagio. Saya tinggal di Sidoarjo. Baik, Prof. Saya kira, matur suwun. Di sini saya minta ada seorang dokter ya, teman saya, namanya Dr. Widya Murni. Silakan, Widya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmad Itoha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya belum muncul. Senang sekali mendapat penjelasan dari Bapak Dr. Joko Subagio tentang probiotik tadi. Kebetulan ya saya cukup mengenal tentang probiotik, cuman belum memahami dengan betul yang dimaksud dengan probiotik buatan Bapak itu apakah jenis probiotik siklus yang saat ini juga sedang marak diperkenalkan di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau memang itu ya akan sangat baik sekali. Hanya saja ingin saya menambahkan agar
kita tetap mengutamakan pola hidup sehat yang sebenarnya. Jadi semua yang sudah disampaikan itu tidak ada kurangnya, tetapi seperti pola makan ya. Artinya pola makan yang harus diutamakan oleh kita di masa COVID-19 ini yang tidak tahu mungkin akan berakhir 1 sampai 2 tahun lagi, kalau bisa kita mengutamakan pola makan dengan kaya sayur dan buah dan mengurangi semua makanan yang tinggi karbohidrat. Makanan yang tinggi karbohidrat itu termasuk gula, nasi, ya, semua tepung-tepungan. Jadi kalau bisa kita bisa mengganti nasi dengan katakanlah singkong atau talas. Jadi kita mengutamakan makanan-makanan asli dan kalau bisa mengurangi semua makanan yang menggunakan pengawet seperti mie instan atau makanan-makanan lain yang bukan makanan asli kita. Jadi artinya saya tidak tahu ada program apa di pesantren masing-masing. Kalau bisa mulai ada program untuk menanam sayur, buah, dan lain-lain sehingga suatu saat mungkin setiap pesantren memiliki sendiri sumber pangan harian yang harus bisa dikonsumsi agar kita menjaga tetap sehat selalu. Adapun asupan yang lain, protein tentunya tidak dibatasi selain sayur buah tadi, tetapi sayur buah tetap harus menjadi asupan terbanyak dalam pola makan kita sehari-hari. Kemudian yang lain-lain pasti ada cara stress management atau tidur yang cukup setiap malam. Saya tidak tahu pola hidup di pesantren seperti apa, tapi saya pernah punya pasien yang katanya kalau di pesantren itu akan banyak tidak tidur semalaman karena ada pengajian dan lain-lain. Nah, saya bilang pola hidup yang benar itu sebenarnya harus tidur 6-8 jam setiap hari. Karena kalau tidur kita kurang, regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak akan berkurang. Sehingga tentunya akan mengurangi kualitas sehat tubuh kita di keesokan harinya. Yang lain tentunya kalau bisa ada olahraga ringan sehingga tubuh para santri juga tetap sehat dan semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah, dalam kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Mungkin demikian pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ini juga bisa bertanya kepada Dr. Widya Murni ini, kalau kawan-kawan yang ingin ada yang bertanya kepada beliau. Saya dari Azam dari Demak. Oh, tafadhol, Ustadz Azam. Oke, matur suwun. Terima kasih. Apakah perlu jika santri itu masuk atau berangkat ke pondok itu harus rapid test? Apakah diperlukan? Jadi begini Bapak-Bapak sekalian, memang saat ini saat yang sulit untuk kita meniadakan rapid test. Artinya untuk orang baru. Lain halnya kalau orang itu sudah orang lama yang sehari-hari kita sudah kenal bersama kita terus, kita akan tahu dia memang sehat betul dan tidak menularkan. Tapi saat ini yang terjadi banyak sekali orang tanpa gejala. Tanpa gejala itu artinya dia tidak memiliki keluhan, tetapi mungkin ada virus yang dibawa, dia sebagai carrier atau pembawa. Sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk ya penyaringan ya, sama seperti saat ini orang mau naik pesawat, perusahaan penerbangan meminta kalau bisa diperiksa dulu ini rapid test
dia memang bersih. Nah, kalau kami di Jakarta terus terang ada program pemerintah untuk pengadaan rapid test, tapi terus terang sebelum Lebaran itu pun sudah terputus. Jadi itu tadinya gratis. Kalau membeli sendiri memang akan susah ya, kalau tadi dikatakan biayanya sekitar 50.000, saya belum pernah membeli dengan harga satu rapid test dengan harga 50.000. Pasti harganya antara 150 sampai 200.000 itu baru modalnya saja gitu. Jadi ya kalau memang bisa mendapat bantuan pemerintah entah dari mana ya, itu alhamdulillah, karena kalau saya juga dapat dari pemerintah gratis, kadang-kadang saya juga menggratiskan banyak sekali orang, tapi dalam rangka mau Lebaran kemarin ternyata sumbangan pemerintah yang gratis itu sudah tidak ada lagi. Baik, baik. Jadi tapi pertanyaan tadi apa perlu? Enggak apa perlu Bu Widya? Jadi memang Pak, saat ini dari mana-mana mensyaratkan kalau kita akan bepergian pun masuk kota satu tempat, atau misalnya ada orang pulang mudik sekarang mau balik lagi ke kota asalnya, dia harus membawa surat sudah melakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil non-reaktif. Artinya dia tidak ditemukan ada kekebalan dalam tubuhnya, baik yang baru maupun yang lama. Baik. Nah, kalau saya tidak salah dengar tadi dari Pak Joko, katanya dari Dinas Kesehatan. Kalau pengetahuan saya itu dari puskesmas semua ada. Dan mungkin kalau dari puskesmas itu bisa didapatkan gratis. Coba dicari tahu ke puskesmas masing-masing dan dikatakan saja bahwa ini adalah syarat untuk mondok gitu, untuk masuk pesantren gitu. Jadi saya rasa kemungkinan akan ada kemudahan asal kita melalui puskesmas. Tapi kalau tidak melalui puskesmas akan sulit karena biasanya memang rapid test itu hanya sangat sedikit yang didapatkan secara cuma-cuma. Jadi sebaiknya, dan syarat rapid test saat ini yang terbaru ya dari pemerintah, itu sejak dia dikeluarkan, dia hanya berlaku 3 hari. Karena bisa saja dalam sesudah 3 hari itu, dia akan terkontak lagi dengan orang lain sehingga mengurangi kemungkinan orang ini benar-benar masih sahih hasil pemeriksaan 3 hari yang lalu. Jadi saya nggak mengerti ini kalau pesantrennya di Cirebon ini orang akan datang dari mana-mana atau pesantren ada di seluruh Indonesia. Ya kalau memang mengharuskan 3 hari berarti pemeriksaannya sudah harus di setempat di dekat pesantrennya tersebut. Tidak mungkin dari daerah masing-masing karena mungkin akan menghabiskan waktu 3 hari itu udah lewat ya dari tanggal kadaluarsa waktu berlakunya. Baik. Terima kasih Bu Widya itu sudah menjawab. Boleh saya menambahkan Pak? Silakan. Oke. Ibu, saya kan baca artikel itu katanya itu kan karena COVID itu kan tidak menyerang pembuluh darah, sedangkan di rapid test itu kan yang dicek adalah darah. Jadi ketika itu reaktif dan non-reaktif itu kan menandakan di dalamnya ada virus mungkin atau bakteri atau mikroorganisme yang lain. Tapi kan itu tidak selamanya virus COVID itu bagaimana ya Bu? Maksudnya apakah itu benar atau bagaimana penjelasannya? Jadi begini Pak, saya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan ke pasien-pasien saya. Jadi memang menurut saya ya COVID ini sebuah virus yang agak unik, yang memang saat ini cara deteksinya pun kenapa digunakan rapid test? Karena rapid test itu jauh lebih murah daripada swab test, Pak. Yang swab test itu harganya jutaan. Dan kalau kita mau syaratkan kepada rakyat kebanyakan akan menyulitkan juga. Selain mahal dan sulit, tidak akan ada di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini yang menjadi, ini saya cerita tentang peraturan sebenarnya. Orang diperiksa rapid test, dia akan keluar hasil 3 kemungkinan. Yang C itu kontrol, artinya non-reaktif. Kemudian ada IgM itu kalau reaktif,
artinya dia ada kekebalan dalam tubuhnya tapi baru. Jadi infeksi ini baru saja terjadi, bisa saja dalam 1 sampai 7 hari. Nah, ada suatu saat di mana bisa keluar IgM reaktif dan IgG reaktif. Itu adalah pada masa kurang lebih antara 2 sampai 3 minggu. Nanti sesudah itu yang IgG saja yang reaktif. Nah, ini memang apa yang Bapak baca tidak salah, tetapi hasil-hasil ini bisa keluar setiap saat. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, jika IgM reaktif, itu bukan berarti sudah COVID. Tadi seperti Pak Joko bilang, kalau nanti diberikan probiotik, nanti pada saat pemeriksaan swab itu akan negatif. Sama, kalau saya punya ilmu berlapis-lapis selain probiotik, kita punya ilmu tinggi kadar vitamin D. Jadi pada saat IgM itu positif, bukan positif reaktif, kita kalau berikan vitamin D dan vitamin C dosis tinggi, kemungkinan nanti pada saat di swab itu negatif juga. Nah, artinya rapid test ini memang adalah pilihan pertama untuk saat ini, tidak bisa mengelak, Pak. Kalau Bapak tanya secara keilmuan, kalau bukan rapid test, ada pemeriksaan laboratorium lain, yaitu pemeriksaan hematologi lengkap, dia ditambah dengan CRP dan ferritin. Itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Tetapi tentunya pemeriksaannya juga akan lebih mahal nilainya dari pemeriksaan rapid test sendiri, dan dia tidak praktis karena pasti membutuhkan waktu. Tetapi untuk mereka yang sakit, pemeriksaan laboratorium ini jauh lebih bermakna daripada sekedar rapid test, karena rapid test tadi harus dikonfirmasi dengan swab PCR test. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberi pengertian bahwa memang dengan segala kekurangan si rapid test tadi, memang ini masih menjadi pilihan termudah dan termurah untuk seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit saat ini. Baik Bu Diati. Baik, Ustaz, saya kira pertemuan kita cukupkan segini. Nanti insya Allah kita lain kali kita adakan lagi gitu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berbincang malam ini, bertemu malam ini. Semoga semua yang kita upayakan ini mendapat ridho Allah, mendapatkan kemudahan dan dilapangkan jalan kita untuk ke depan. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Saya kira kita tutup acara kita malam ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga bisa lebih bagus sekarang, gulanya bisa stabil,